Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sudah hadir pada pagi hari ini dan Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama beribadah kembali. Kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita boleh kita rasakan sampai dengan pagi ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan buat pagi yang baru. Saat ini kami umat-Mu datang kembali Tuhan. Kami mau datang memuji-Mu, menyembah-Mu. Mari angkat hatimu pagi ini dan puji Dia. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Kembali katakan, saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami datang pagi ini Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Kembali katakan, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Saat ku memuji, biar Engkau yang bertahta Tuhan di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, Oh, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, agungkan Tuhan. Ku angkat kami angkat hati kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. saat ku sembah, Oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Terus angkat hatimu pagi ini. Ku angkat
hadapan Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan pujian kami. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Glory bagimu, glory bagimu. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan. Makasih kesempatan pagi ini kami boleh berdiam di rumah-Mu Tuhan. Yes. Kesempatan yang indah bagi kami berjumpa dengan Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan.
Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur, kami menikmati kemurahan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, sampai pagi ini kami menikmati kemurahan Tuhan. Pagi ini kami datang Tuhan, membawa pujian kami dan sembah kami, maupun hidup kami Tuhan. Bahkan kami juga rindu, pagi ini juga dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah pagi ini Tuhan, kami boleh datang beribadah dengan hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang beracara di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus bekerja melawat setiap hati kami. Menyegarkan setiap jiwa kami Tuhan. Dan menjamah setiap kami yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saat ini yang datang berseru dengan kerinduan pagi ini. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan nyata di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan haleluya. Boleh beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Mari beri salam sehati kepada sobat di kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita adalah anak-anak dari Tuhan yang dahsyat. Amin. Dialah yang menjadi kekuatan kita, kebanggaan kita, gunung batu dan keselamatan bagi kita semua. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Bersama takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yang percaya Allah sumber kemenangan kita boleh katakan amin. Mari kembali katakan meskipun musuh di depanku, Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Mari umat Tuhan nyatakan pagi ini, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Haleluya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuat. Boleh tepuk tangan sama-sama. kebanggaanku, Gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenangan, sumber kemenangan, sumber kemenanganku. Serukan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita pagi ini boleh menyukakan hati Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama. Nanti saya minta dengan kasih
Kak Olivia akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebentar kami akan beri Tuhan dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan agar berguna untuk pekerjaan-Mu, khususnya di gereja-Mu GBI dengan alamat Geraha Pena. Terima kasih Bapa yang baik, yang bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara secara pergantian. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian bersama. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Untuk persembahan yang boleh kita bawa pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, hati kami dan telinga kami Tuhan, untuk boleh menangkap pesan Tuhan pagi ini. Dan kami perlu firman-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun dan ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
kata dari pujian ini. Dan kita naikkan pujian ini dengan penuh penghormatan dan ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kehidupan hingga hari ini. Naikkan pujian ini dengan iman kepada Yesus. Setia, Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, amin. Biarlah kehidupan kami memuliakan Tuhan. Setiap saat biarlah keluar pujian, menyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Bicara kepada kami Tuhan, biarlah kami buka hati, pikiran kami, biar mata kami tertuju hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Saya menyapa juga yang ada di rumah, shalom. Biarlah Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online di rumah boleh mengikuti ibadah dengan tetap menghormati dan menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga Anda. Mari kita bersama-sama membuka Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, kita baru saja merayakan hari Natal untuk diingatkan kembali tentang kelahiran Yesus sebagai juru selamat dunia ini. Keselamatan adalah kasih karunia dari Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun dalam keadilannya, Tuhan meminta kita merespon keselamatan yang Dia berikan. Tuhan menginginkan orang-orang yang Dia selamatkan terhindar dari penyakit rohani. Untuk itu Tuhan mau agar manusia mempersiapkan dirinya dengan naik ke gunung Tuhan, tempat di mana Allah berdiam. Di dalam ayat bacaan menunjukkan adanya sebuah pertanyaan tentang siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan. Dan kita tahu bahwa di gunung Tuhan ada berkat, tapi juga ada keadilan dari Tuhan. Maka untuk bisa naik ke gunung Tuhan, perlu adanya suatu target, yaitu apabila bersih tangan kita dari tindakan yang jahat dan hati kita murni di hadapan Tuhan.
serta kita tidak menyerahkan diri kita kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Rasanya sulit ya, tapi itu yang Tuhan harapkan dari kita, anak-anak yang sudah diselamatkannya. Bagaimana kita bisa naik ke gunung Tuhan? Yang pertama, kita menjaga hati nurani tetap murni. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kalau boleh saya artikan, tangan bicara tentang segala hal atau sesuatu yang kita kerjakan harus selalu selaras dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Murni hatinya bicara mengenai motivasi dan ketulusan kita. Kita datang beribadah kepada Tuhan harus disertai ketulusan. Bukan untuk mencari hal-hal yang lain yang menguntungkan diri kita sendiri. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dulu kerajaan Allah maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Cari yang ditambahkan dulu baru mencari kerajaan Allah. Itu dibalik Bapak Ibu, dan itu jangan terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hati nurani jika tidak dijaga maka akan menjadi kotor dan tidak peka lagi akan suara Tuhan. Bagi mereka yang ingin tetap menikmati persekutuan dengan Tuhan, harus memelihara hati nurani mereka. Jika melakukan dosa, cepat menyesal dan meminta pengampunan dari Allah. Jika ada akar pahit, cepat selesaikan dengan cara melepaskan pengampunan. Dengan cara demikian, maka orang tersebut akan tersingkir dari penyakit rohani. Jika melakukan dosa, cepat menyesal dan meminta pengampunan dari Allah. Akar pahit merupakan penghalang yang besar untuk bisa menjaga hati nurani kita tetap bersih. Masalah akar pahit harus cepat diselesaikan dengan cara melepaskan pengampunan. Memang tidak mudah, kita ngomong gampang, tapi dalam prakteknya sangat sulit. Saya bisa mengatakan karena saya mengalaminya. Sangat sakit seperti firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 39, Tuhan mengatakan, bila orang menampar pipi kiri, pipi kananmu kasih pipi kiri. Artinya melepaskan pengampunan, sakitnya sama seperti ketika kita ditampar pipi kanan, lalu kita nyodorin pipi kiri kita, sama-sama sakit. Tapi itu yang diajarkan Tuhan, melepaskan pengampunan. Enggak bisa kalau dengan kekuatan kita, kita perlu bantuan Tuhan. Kita perlu Roh Kudus setiap saat untuk membuat kita bisa melepaskan pengampunan. Bagaimana kita bisa naik ke gunung Tuhan? Yang kedua, jaga perbuatan, menjaga perbuatan. Mazmur 24 ayat 4b mengatakan, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kata yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan bicara tentang hidup dalam kebenaran. Next, PowerPoint. Selain menjaga kemurnian hati, maka Tuhan menginginkan agar orang percaya, yang percaya adalah orang yang bersih tangannya. Jangan melakukan perbuatan kotor atau perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan dan sesama. Menjaga perbuatan agar tetap baik dan bersih merupakan sikap yang bisa menyingkirkan
dari sakit rohani. Mereka tidak menipu, hatinya tidak terikat kepada apapun di dunia ini, sehingga membuat dia harus menipu atau berpura-pura. Hatinya tidak melekat pada harta, pada pujian manusia, tidak melekat pada pesta pora, karena tahu bahwa semua itu hanya sementara saja. Mereka tidak bersumpah palsu. Mereka adalah orang yang memenuhi janji kepada Allah. Mereka adalah orang yang juga memenuhi janji kepada sesama. Jadi kita juga belajar memenuhi janji kita kepada Allah. Tapi bukan hanya kepada Allah saja, tetapi juga kepada sesama. Kalau kita berjanji sebisa mungkin kita menepati janji kita. Tidak melanggar kontrak perjanjian yang telah mereka buat atau kita buat. Setia kepada janji, setia kita kepada pasangan hidup kita. Ini juga merupakan hal yang sangat dirindukan Tuhan agar kita terus ada di gunungnya Tuhan. Mereka yang tidak memiliki kesetiaan untuk memenuhi kata-kata janji mereka juga tidak memiliki tempat di gunung Tuhan. Bagaimana kita bisa naik ke gunung Tuhan? Yang ketiga, kita harus membangun dan menjaga keintiman dengan Tuhan. Mazmur 24 ayat 6 mengatakan, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Artinya orang yang percaya, yang selalu mencari wajah Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Kitalah orang-orang yang harusnya selalu mencari wajah Tuhan. Yang hidup dalam kesucian dan memiliki integritas sebagai pengikut Kristus. Nah, membangun keintiman dengannya, kita tidak hanya cukup untuk menjadi pengikut Kristus, beribadah setiap minggu, datang ke tempat ini setiap minggu, beribadah bersama-sama, doa rutin setiap hari, itu tidak cukup. Tapi kita harus menjadi murid Yesus yang hidup menurut teladannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bilang kita adalah anak Tuhan, bahkan lebih kita adalah murid Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Teladan dari Yesus harus kita hidupi dalam kehidupan kita, supaya kita tetap menjadi orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi, duduk di gunungnya Tuhan, dan kita bisa terhindar dari penyakit rohani yang menggerogoti kehidupan anak-anak Tuhan di zaman ini. Penyakit rohani itu untuk zaman sekarang sangat mudah. Dari gadget aja kita bisa kena virus penyakit rohani. Bapak Ibu tahu sendiri lah ya, apa yang sering ada di medsos. Kalau kita ada di medsos, mari kita taruh yang positif, yang senang-senang, yang menyenangkan, jangan yang galau-galau ataupun menghina, ya. Biarlah kita boleh berintegritas sebagai pengikut Kristus. Nah, untuk itu membangun keintiman dengannya sangat dibutuhkan. Jadi kita perlu membangun komunikasi, kita perlu membangun keintiman dengannya. Kita harus memaksa diri kita untuk memberikan waktu kita untuk lebih mengenal Tuhan Yesus melalui keintiman kita. Caranya kita berdoa, kita baca Alkitab, kita berhubungan, hanya berdua dengan Yesus. Bangun keintiman, paksa dirimu. Enggak usah mulai dari
lama-lama, mulailah dari 5 menit. Selalu saya katakan kepada teman-teman, kepada wanita-wanita di tempat ini, mulailah bangun keintiman 5 menit aja dulu. Nanti Tuhan akan tambahkan. Saya juga bukan orang yang dulunya suka berdiam di hadirat Tuhan, tapi Roh Kudus mengajar saya, membawa saya sampai saya bisa diam dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu bangun keintiman dengan Tuhan supaya kita peka, kita tahu apa maunya Tuhan. Kita nggak boleh merasa seolah-olah ini maunya Tuhan, padahal itu maunya kita. Kita bisa tahu waktu maunya Tuhan ketika kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kita bisa dapat jalan keluar ketika kita bangun keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan akan bicara dan kita akan menjadi peka. Bapak Ibu, sangat dibutuhkan untuk saat ini kita bangun keintiman dengan Tuhan. Fokus kita hanya tertuju kepada Yesus. Dalam kehidupan ini kita seperti ada dalam gelanggang pertandingan. Orang yang ingin menang tentunya akan terus fokus pada sasaran yang akan kita tuju, yang akan dia tuju. Begitupun kehidupan doa kita dalam rangka membangun dan menjaga keintiman dengan Tuhan. Kita digambarkan seperti orang yang bertarung antara keinginan daging dan keinginan roh kita, manusia kita. Kita harus berani menaklukkan keinginan daging kita untuk bisa memiliki keintiman dengan Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus melalui pembacaan pendengaran firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk memasuki tahun 2022, tahun hari-hari di depan kita yang masih panjang ini, kita perlu bangun keintiman dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa membuat sesuatu yang rasanya tidak mungkin dalam hidup kita menjadi mungkin. Manusia terbatas menolong, hamba-hamba Tuhan terbatas menolong. Tapi kuasa Yesus tidak pernah terbatas menolong kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat merindukan kita semua yang ada di dalam wadah GBI dengan alamat Geraha Pena. Di tahun ini ayo bersama-sama kita mau bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita katakan kita adalah umat yang menyenangkan hati Tuhan, satu hal yang Tuhan inginkan, diam dalam hadirat Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita diam dalam hadirat Tuhan, kita akan tahu apa sih yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Kenapa sih kita harus begini? Kenapa sih kita ada di sini? Biarlah kita menjadi orang yang bisa naik ke gunung Tuhan, mempertahankan iman kita dalam hadirat Tuhan. Walaupun keadaan mungkin akan bergoncang di tahun 2022, dalam hal apapun, tapi kita akan tetap ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah kita. Ketika kita duduk di hadiratnya, di tempat yang tinggi, kita bisa merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang begitu besar, berkuasa membuat kita bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya tidak bisa kita lakukan. Baik dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, apapun. Mari kita berharap dan bergantung kepada Tuhan dengan cara kita membangun keintiman dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau khususnya memasuki tahun 2022. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, kami punya Yesus yang bisa kami panggil setiap saat. Ketika kami butuh Engkau ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami meninggalkan Engkau, tapi Engkau tetap memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
melihat setiap kami yang ada di tempat ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kekuatan dari Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Yang kami ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Ku datang juru selamat berkatilah. Ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah Yehova Jireh yang memenuhi keperluan kami, Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah Yehova Rafa yang menyembuhkan kami. Kami datang kepadamu Tuhan karena kami memerlukan Engkau. Engkau melihat setiap kami saat ini Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kami supaya kami boleh menjadi orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan, yang berdiam di gunung-Mu Tuhan, berada dalam hadirat-Mu, membangun keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah firman-Mu ini boleh termeterai di hati anak-anak-Mu yang mendengarnya. Dan Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menggerakkan mereka Tuhan, agar mereka memiliki keintiman dengan Tuhan, memaksa diri mereka bangun keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami Bapa, kuatkan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita pada pagi hari ini. Kita diingatkan kembali kalau kita mau naik ke gunung Tuhan, mari kita terus ya jaga hidup kita dan kita bangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Boleh beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita pagi ini. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kembali Bapak Ibu bisa memberikan secara bergantian. Selamat memberi, kita naikkan pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 9 Januari 2022. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun juga yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat 14 Januari 2022 pukul 18.30 WIB di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah, harap mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup info GBI dengan alamat Geraha Pena. Ibadah raya pada hari Minggu 16 Januari 2022 disertai dengan ibadah ucapan syukur ulang tahun ke-18 GBI dengan alamat Geraha Pena dan perjamuan kudus. Ibadah akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30 di Ruko Geraha Niaga.
Ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan pukul 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup info GBI dengan alamat Geraha Pena. Ya, Bapak Ibu Saudara juga hari ini bisa membawa amplop yang bertuliskan persembahan sulung. Jadi di hari spesial minggu depan kita akan sama-sama membawa persembahan ini. Jadi dibawa pulang hari ini dan minggu depan kita bawa kembali, kita persembahkan di hari ulang tahun gereja kita yang mana Tuhan sudah menyertai sampai sejauh ini. Amin. Dan yang kelima, berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Gousanio, ibu dari Ibu Aling, Ibu Chuanio dan Ibu Marlin pada hari Jumat 7 Januari 2022 dalam usia 84 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka Darmais, ruang J atau J. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Geraha Pena dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Gembala, hamba Tuhan dan seluruh pengurus mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat pada minggu ini. Saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengirimkan door prize untuk ulang tahun ke-18 dari GBI Geraha Pena. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami juga masih membuka, kalau masih ada yang mau memberikan door prize silakan berhubungan dengan Pak Imron. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terus berdoa buat bangsa dan negara Indonesia, terus berdoa buat lingkungan kita, juga lingkungan di mana kita tinggal, biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak buat lingkungan kita. Ya, berdampak buat lingkungan, bersahabat dengan tetangga. Minimal tahu nama yang tetangga sebelah ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
senantiasa memelihara kami Tuhan Ya, di Tuhan. tahun 2021. Ya Yesus. Di awal kami menginjak Tuhan kaki kami Tuhan di tahun Ya, Tuhan. 2022 ini Tuhan. Engkau memelihara kami, melindungi kami, Amin. bahkan menyertai kami selalu. Amin. Dimuliakanlah namamu Tuhan. Amin. Saudari Tuhan, kami berdoa pun untuk bangsa negara Ya, kami Tuhan. Tuhan, Indonesia Tuhan. Ya Dari Yesus. Sabang sampai Merauke, dari Ya. Nias sampai Pulau Rote. Ya Tuhan. Kau telah berkati kami Tuhan dengan Ya, vaksin Yesus. yang pertama, kedua, bahkan juga Tuhan di tahun ini kami akan vaksin yang ketiga Tuhan. Ya Tuhan. Ini anugerah dan berkat yang Amin. datang Terima daripadamu kasih, Tuhan untuk bangsa Sertai negara bangsa Indonesia kami. ini Tuhan. Ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, berikan hikmat-Mu, Ya, Tuhan. pengertian-Mu, pengetahuan-Mu kepada Presiden dan Ya, para Tuhan. menteri Ya, Yesus. kabinet Tuhan. Ya Tuhan. Percaya Tuhan dia akan mengatur bangsa negara kami ini Amin. Tuhan untuk menjadi orang-orang yang takut akan-Mu. Amin. Orang-orang yang mendengar firman-Mu Tuhan, perkataan-Mu Tuhan Ya, dari Tuhan. berbagai macam agama yang ada di Indonesia ini Tuhan. Percaya Tuhan Kau berkati juga Tuhan dengan luar biasa Amin. negara kami Amin. Tuhan. Dan takut akan Tuhan terjadi Tuhan. Amin. Maka kejahatan akan punah di negara kami ini Tuhan. Satu persatu Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan Kau berkati sekali lagi Tuhan bangsa negara kami Ya, Tuhan. Indonesia ini Tuhan. Haleluya. Amin. Kami menyerahkan jemaat Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka dalam milik kepunyaan-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan. Dan esok hari ketika mereka mulai melakukan tugas kegiatan mereka, Tuhan sertai dan lindungi. Tutup setiap anak-anak-Mu di GB Gerah Pena dengan darah Yesus. Mereka dan keluarga mereka aman dalam perlindungan darah Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan senantiasa ada bagi kami, anak-anak-Mu di GBI dengan alamat Geraha Pena. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati engkau dengan damai sejahtera, dengan perlindungan, dengan pemeliharaan Tuhan. Engkau dan seluruh keluargamu akan senantiasa ada dalam lindungan yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, kami terima berkat yang sempurna dari Bapa, berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus, memberikan kami kekuatan sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama kita katakan amin.